Ada seorang tokoh mengatakan demikian, peristiwa yang terjadi di luar diri kita hendaklah menjadi cermin bagi kita untuk melihat kehidupan kita. Nasihat ini sebenarnya mau juga menunjukkan kepada kita agar jangan cepat menghakimi orang lain. Saudara, pada video sebelumnya saya men-sharingkan pengalaman yang saya jumpai. Seorang anak membanting helm dan ibu itu dengan begitu sabar menasihati anaknya. Melihat peristiwa itu dan mengingat nasihat tokoh tersebut, saya bertanya diri, apa kira-kira yang dihadapi oleh anak ini? Lalu kalau saya menjadi orang tua dari anak ini, apakah saya bisa sesabar ibu itu? Maka saya salut kepada ibu itu yang begitu sabar. Seorang guru besar psikologi klinis dari Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Savitri Supardi, seolah-olah memberikan jawaban atas pertanyaan reflektif yang muncul di dalam batin saya ketika melihat peristiwa yang saya jumpai itu. Profesor Dr. Savitri mengatakan demikian, pandemi yang berkepanjangan telah berefek pada emosi masyarakat yang cenderung depresif. Masyarakat cenderung mengalami stres karena situasi pandemi yang berkepanjangan. Stres yang menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran dan tidak sedikit kemarahan pada diri masyarakat yang mempunyai persoalan-persoalan entah itu ekonomi, finansial, maupun juga persoalan relasi di dalam keluarga, entah itu suami istri ataupun orang tua dengan anak. Barangkali anak yang membanting helm itu memang mengalami depresi karena situasi saat ini. Dan kita juga bisa melihat sebagai contoh peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat karena penyekatan antara Madura dengan Surabaya di jembatan Suramadu adalah bentuk konkret juga sebuah emosi depresif dari sebagian besar masyarakat karena situasi pandemi. Profesor Dr. Savitri memberikan beberapa nasihat. Yang pertama adalah membangun komunikasi relasi yang hangat di dalam keluarga antar anggota keluarga. Ini memang tidak mudah, apalagi bagi mereka yang mempunyai masalah finansial karena PHK mungkin, karena bisnis yang buruk mungkin. Yang kedua, supaya itu bisa dilakukan adalah dengan memberikan porsi yang seimbang antara rasional dengan emosi. Artinya, segala perasaan, entah itu peristiwa-peristiwa yang terjadi harus kita olah di dalam tataran rasio, agar kita tetap bisa mengambil sebuah sikap yang masuk akal. Dan yang ketiga, kembangkan, lakukan kegiatan-kegiatan spiritual baik secara pribadi maupun dalam keluarga. Ini akan mampu membuat keadaan hati menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih jernih. Yang keempat, lakukanlah olahraga kecil-kecil, entah itu naik sepeda atau jalan, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan berikutnya, jika Anda mempunyai hobi yang tertunda, Anda bisa melakukan hobi yang tertunda itu. Bisa dengan menulis, bisa memelihara tanaman, bunga, dan seterusnya. Memang tidak mudah situasi saat ini, tetapi kita harus mampu mengolah emosi, mengolah pikiran agar kita tetap produktif. Kita tidak dibelenggu oleh kecemasan dan kekhawatiran sehingga kita tidak depresif. Semoga kita bisa hidup lebih produktif di tengah situasi pandemi ini. Sukses untuk Anda.